Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial terkait pembuatan prediksi land use land cover menggunakan software QGIS. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan plugins berupa salah satu plugins yang ada di QGIS yang bernama Molos. Plugin Molos ini bukanlah tools yang baru, namun telah lama dikembangkan ya oleh NextGIS dan Asia Air Survey. Dan untuk penggunaannya sendiri, plugins ini hanya bisa digunakan di software QGIS versi 2. Sehingga untuk saat ini dan dari beberapa sumber yang telah saya baca juga tidak dapat digunakan untuk di software QGIS versi 3. Terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan peta prediksi land use land cover menggunakan software QGIS ini. Yang pertama ada data land use land cover. Kebetulan di sini saya menggunakan data land covernya saja ya, yang saya peroleh dari USGS dengan 3 waktu ya. Kemudian selanjutnya ada data jalan. Data jalan ini nantinya digunakan untuk melihat bagaimana perubahan penggunaan lahan ini dipengaruhi oleh jalan gitu. Jadi nanti yang digunakan itu adalah data raster jarak dari jalan ya. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan data pada tutorial kali ini. Yang pertama adalah penggunaan data raster penutup lahan dalam kurun waktu 3 waktu gitu. Untuk data penutup lahannya itu harus bersifat data raster dan minimal memiliki tiga waktu gitu. Nah, yang pertama itu ada data tahun awal dan data tahun akhir yang berfungsi sebagai model, dan yang data ketiga adalah data untuk validasi nantinya. Nah, untuk jumlah dan tipe penutupan lahannya sendiri itu juga harus memiliki klasifikasi yang sama, sehingga nanti tidak akan terdapat error saat melakukan analisis nantinya. Dan untuk waktu prediksinya sendiri, untuk di sini saya menggunakan tahun 2011 sebagai tahun awal dan tahun 2014 sebagai tahun akhirnya. Nah, untuk mendapatkan untuk validasi nantinya itu ada rumusnya, yaitu T1 ditambah T1 min T0. Nah, untuk T1 itu adalah tahun akhir, yakni 2014. Berarti jika dimasukkan ke rumus 2014 ditambah 2014 dikurangi 2011. Didapatkanlah tahun 2017. Nah, kemudian untuk proses analisisnya juga harus ada driving factor. Minimal 1 driving factor, dan di sini saya menggunakan data jarak dari jalan. Teman-teman juga bisa menggunakan data lereng, kemudian data jarak dari pemukiman, dan masih banyak lagi ya. Baik, di sini saya sudah berada di software QGIS-nya. Seperti yang tampak di sini, saya menggunakan software QGIS versi 2.18. Dan untuk penggunaan plugins Mollusk ini memang hanya bisa digunakan di software QGIS versi 2. Dari beberapa sumber yang saya baca juga dikatakan bahwa untuk software QGIS versi 3 itu belum bisa mendukung ya untuk penggunaan plugins dari Mollusk ini. Oke, di sini saya sudah menambahkan beberapa jenis data. Di sini terdapat data jarak dari jalan, di mana data jarak dari jalan ini
berfungsi sebagai parameter yang mana digunakan untuk menganalisis bagaimana pengaruh jarak dari jalan ini kepada perubahan penggunaan lahan atau penutupan lahan. Nah, untuk datanya sendiri saya mendapatkan data jalan ini dari BIG ya, dari website tanah air .geospasial. Jadi di sana tinggal kita cari saja dan kita download sesuai dengan wilayah kajiannya masing-masing. Dan di sini terdapat tiga data penutup lahan ya, land cover. Yakni di sini saya menggunakan tahun 2011 sebagai tahun awal dan tahun 2014 sebagai tahun akhir. Nah, tahun 2011 dan tahun 2014 ini berfungsi sebagai data model. Sedangkan untuk tahun 2017 itu berfungsi sebagai untuk validasi hasil dari nanti dari analisis yang di plugin Smooth-nya. Oke, nah untuk teman-teman yang mungkin baru menggunakan QGIS, untuk menambahkan datanya sendiri, karena di sini saya menggunakan data raster, maka tinggal di sini saja kita ke menu layer, kemudian kita add layer dan klik add raster layer. Nah, di sini tinggal kita pilih saja, tapi karena di sini sudah saya tambahkan, jadi akan saya close saja. Nah, kemudian sebelum melakukan analisis ke dalam software Mouse-nya, kita masuk ke plugins terlebih dahulu. Kita klik Manage and Install Plugins. Oke, kita tunggu sedikit not responding. Oke, nah di sini kita akan melakukan instalasi dari plugin Mouse-nya. Ketika misalkan teman-teman mau melakukan proses instalasi, teman-teman tinggal klik saja di sini, ketik mouse, kemudian klik dan tinggal lakukan instalasi. Dan karena di sini sudah saya install ya untuk plugin Mouse-nya, jadi kita close saja. Nah, setelah plugin-nya terinstall, kita pergi ke menu raster, kemudian kita klik di sini Mouse. Oke. Nah, di sini karena ini sebelumnya saya melakukan percobaan terlebih dahulu, jadi di sini terdapat beberapa data ya. Jadi, tapi yang akan kita pakai adalah data yang ini. Jadi, data ini saja yang akan kita pakai pada analisis kali ini. Jadi, untuk langkah pertama, kita masukkan data untuk inisialnya. Di sini kita masukkan data tahun awal, yaitu tahun 2011, yang saya gunakan ini. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan juga tahun yang finalnya, tahun akhir, di tahun 2014. Oke. Nah, di sini ada spatial variables. Nah, spatial variables ini berfungsi untuk menyimpan faktor-faktor pendukung dari terjadinya perubahan land cover gitu. Jadi di sini saya hanya menggunakan data jalan saja, yang data jarak jalan yang sudah saya analisis dan olah sebelumnya. Ini tinggal kita masukkan, kita klik add, dan kita cek geometrinya. Nah, apabila geometrinya sudah cocok, maka kita tinggal klik OK saja. Nah, apabila teman-teman mendapati bahwa terdapat ketidaksesuaian geometri, maka mungkin kemungkinannya itu antara beberapa hal ya. Jadi dapat ketidaksesuaian geometri itu dapat terjadi ketika resolusi dari data rasternya itu berbeda, kemudian bentuk dan
cakupan dari wilayah yang teman-teman masukkan itu juga berbeda, dan kemudian faktor yang lainnya itu karena ketidaksesuaian koordinat. Jadi mungkin boleh dicek ya kalau misalkan terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian geometri, jadi mungkin dicek terlebih dahulu gitu. Nah, setelah geometrinya cocok, kita masuk ke evaluating correlation. Nah, di sini tinggal kita klik cek. Oke. Kemudian kita ke area change. Dan di sini kita update tables. Oke. Nah, mungkin dalam tutorial kali ini saya juga dapat mendapati kendala gitu ya dalam pemrosesan data untuk memprediksi tutupan lahan di tahun selanjutnya gitu ya. Karena di sini untuk area change-nya sendiri tidak muncul. Jadi di sini saya sedikit kebingungan juga bagaimana cara mengatasinya, dan untuk saat ini ketika video ini saya rekam gitu, itu masih belum menemukan titik temunya seperti apa gitu. Jadi mungkin untuk tutorial kali ini agak kurang lengkap mungkin ya, karena di sini juga saya masih belum bisa menemukan solusinya gimana. Jadi mungkin ketika nanti saya mendapatkan solusi, akan saya buatkan kembali videonya. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup di sini saja. Apabila mungkin dari teman-teman semua mempunyai solusi untuk permasalahan ini, mungkin boleh komen di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.